Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Bertemu kembali kita pada pelajaran prakarya dan kewirausahaan di kelas 11 di semester kedua ini. Materi kita kali ini adalah sumber daya usaha pengolahan makanan internasional. Kita masuk pada pengertian sumber daya makanan internasional. Apa itu sumber daya makanan internasional? Yaitu suatu benda atau jasa yang digunakan untuk menghasilkan atau meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa, atau setiap benda atau jasa yang digunakan untuk menciptakan, menghasilkan atau meningkatkan nilai guna suatu barang atau jasa. Sumber daya biasa kita kenal dengan faktor produksi. Faktor produksi di sini ada 4. Yang pertama adalah faktor produksi alam, faktor produksi tenaga kerja, faktor produksi modal, dan faktor produksi kewirausahaan. Kita masuk pada bahasan pertama, yaitu faktor produksi alam. Apa sih faktor produksi alam? Yaitu segala sesuatu yang berasal dari alam. Misalnya air, tanah, iklim, tumbuhan, dan hewan. Jadi air digunakan di sini pada usaha masakan internasional adalah sebagai untuk mencuci alat atau bahan masakan atau memasak, juga untuk minum. Selanjutnya tanah itu digunakan sebagai lokasi usaha. Iklim atau udara, iklim dan udara itu sangat berpengaruh pada usaha makanan. Misalnya iklim panas atau tropis, cocoknya usaha makanannya seperti apa itu. Selanjutnya tumbuhan dan hewan. Jadi tumbuhan dan hewan merupakan faktor produksi utama dalam usaha makanan internasional. Misalnya ada beberapa jenis tumbuhan yang tidak ditemukan di daerah kita. Misalnya untuk beberapa jenis tumbuhan, misalnya stroberi atau kiwi atau apel yang tidak tersedia di daerah kita. Jadi bisa dimodifikasi dengan ketersediaan bahan-bahan yang ada di daerah kita, seperti itu. Faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja ada 2, tenaga kerja jasmani dan tenaga kerja rohani. Tenaga kerja jasmani sendiri terdiri dari 3, yaitu yang pertama terdidik. Terdidik ini maksudnya adalah tenaga kerja yang memerlukan pendidikan khusus atau mengikuti jenjang pendidikan tertentu. Kalau pada usaha pengolahan contohnya adalah chef. Selanjutnya adalah tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memerlukan latihan atau keterampilan khusus. Tidak mesti mengikuti jenjang pendidikan, bisa didapatkan misalnya melalui dengan kursus seperti itu ya. Contohnya kalau dalam bidang pengolahan makanan ini adalah koki. Selanjutnya yang ketiga adalah tidak terdidik dan tidak terlatih, yaitu tidak keduanya. Kalau dalam jenjang profesi pengolahan makanan, contohnya untuk pekerja kasar, misalnya bagian cuci piring. Selanjutnya tenaga kerja rohani adalah tenaga kerja yang menggunakan kemampuan intelektualnya dalam melakukan pekerjaannya. Contohnya misalnya manajer perusahaan. Yang ketiga adalah faktor produksi modal. Menurut wujudnya dibedakan menjadi 2, yaitu modal barang dan modal uang. Seperti anak-anak ibu ketahui, modal barang itu adalah berupa barang-barang. Contohnya untuk usaha pengolahan makanan adalah alat masak, meja, kursi. Selanjutnya modal uang adalah berupa dana. Selanjutnya modal produksi, faktor produksi menurut fungsinya ada modal perorangan dan modal masyarakat. Modal perorangan itu yang dimiliki oleh individu, misalnya gedung dan kendaraan. Selanjutnya modal masyarakat, contohnya itu yang digunakan oleh orang banyak, jalan dan jembatan. Sekarang faktor produksi modal menurut sifatnya, yaitu modal tetap dan modal lancar. Modal tetap itu yang bisa dipakai berulang kali atau digunakan berulang kali, contohnya mesin dan bangunan. Sedangkan modal lancar itu yang digunakan atau hanya bisa digunakan satu kali, misalnya bahan baku. Sekarang menurut bentuknya dibedakan menjadi 2, modal nyata dan modal tidak nyata atau abstrak. Modal nyata itu dapat dilihat
contohnya mesin, bahan baku, dan gedung. Modal tidak nyata itu tidak dapat dilihat namun memiliki nilai, contohnya nama baik dan merek produk. Selanjutnya menurut sumbernya modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri itu yaitu modal yang dimiliki sendiri atau dimiliki oleh individu, misalnya uang tabungan atau berupa tabungan, deposito, surat berharga. Sedangkan modal pinjaman yaitu modal yang berasal dari orang lain, misalnya pinjaman dengan orang lain atau pihak tertentu, contohnya modal pinjaman dari bank. Faktor produksi kewirausahaan ada 3, yaitu keahlian memimpin, keahlian teknologi, dan keahlian organisasi. Ini semua dapat dipahami ya, bagaimana seorang pengusaha itu atau seorang wirausaha itu harus punya jiwa kepemimpinan. Selanjutnya punya kemampuan di bidang teknologi atau misalnya pengolahan seperti itu. Selanjutnya kemampuan berorganisasi atau bermasyarakat. Demikianlah bahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mengerjakan soal yang sudah tersedia di link deskripsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.